Kali ini gue mau ngebahas sebuah device yang kalau dia nggak ada, itu kita nggak kepikiran. Tapi kalau dia ada, dia akan sangat ngebantu banget. Ini dia Asus ZenScreen Touch Portable Monitor. Yuk kita bahas. Monitor portable ini dikasih kode MB16AMT sama Asus, atau yang biasa juga disebut sebagai ZenScreen Touch. Dan ya, sesuai sama namanya, Asus ZenScreen Touch ini punya kapabilitas juga sebagai touchscreen. Touchscreen untuk device apa aja? Nah, ini kita bahas nih. Emang bener kalau keberadaan monitor ini tuh kayak butuh nggak butuh, karena pada awalnya sejujurnya gue nggak ngeh gitu loh, nggak sadar kalau gue butuh sama si monitor portable ini. Dulu gue sempat memulai live streaming di channel YouTube gue dan gue menggunakan dua monitor, tapi ternyata dengan dua monitor tuh meja tuh jadi sumpek banget. Dan Asus ternyata ngirimin gue monitor ZenScreen Touch ini. Selama 6 bulan gue pakai, ternyata monitor ini jadi monitor pengganti yang pas banget dan cocok banget untuk live streaming gue. Dan monitor ini juga bisa dipakai untuk banyak hal lainnya. Tapi sebelum gue omongin tentang gimana monitor ini bisa dipakai oleh kalian, kita akan bahas dulu tentang spesifikasi dari si monitor Asus ZenScreen Touch ini. Asus ZenScreen Touch ini punya panel IPS dengan resolusi 1080p dan juga ukuran 15,6 inci. Seperti yang gue bilang tadi, monitor ini adalah monitor touchscreen. Oke. Ya. Dengan panel IPS, tentu aja viewing angle-nya juga oke banget. Viewing angle dari monitor ini tuh ada di angka 178 derajat. Alias kalau misalnya gue lihat dari sisi samping sebelah sini, ini warnanya nggak shift alias nggak berubah jadi hazy gitu, enggak. Dilihat dari sebelah sini pun masih oke banget. Build quality dari monitor ini juga bisa banget gue acungi jempol, kecuali di beberapa titik ya. Bodi belakangnya ini terbuat dari bahan metal atau mungkin ini aluminium dengan finishing yang juga ada brush aluminium dengan logo Asus di bagian tengahnya. Di bagian sisinya ini framenya agak terasa lebih plastiki dengan speaker di kanan kirinya tanpa ada embel-embel apa-apa lagi. Di bagian sebelah kiri ini ada dua port. Port yang pertama itu adalah port USB Type-C dan yang port yang kedua itu adalah port micro HDMI. Keduanya bisa disambungin dengan monitor ini. Jadi buat kalian yang mau konekin device dengan HDMI, kita juga udah dapetin sebuah kabel HDMI to micro HDMI yang akan bisa dicolokin ke monitor ini. Juga buat kalian yang pengen menggunakan koneksi USB Type-C, ada juga kabel USB Type-C yang diberikan oleh Asus dalam paket pembelian monitor ini. Nanti gue akan coba bahas beberapa cara untuk konekin device kita ke monitor Asus ini. Di bagian depan kita bisa ngeliat panelnya, yang ini panelnya tidak glossy alias memiliki finishing yang doff. Juga ada logo Asus di bagian bawah. Di bagian sebelah kanan ini ada tombol yang berfungsi sebagai tombol power dengan lubang yang ada di bagian sampingnya. Lubang ini agak unik karena ternyata ini adalah lubang yang berfungsi juga untuk masukin pulpen yang didapetin dari paket pembeliannya sebagai stand. Agak absurd emang, tapi ya begitulah. Ngomong-ngomong soal pulpennya, ini adalah sebuah pulpen yang biasa aja dengan tip atau ujung bagian belakang yang bisa digunakan sebagai stylus dengan model yang seperti ini, kelihatan profesional look banget. Di bagian sebelah kirinya kita dapetin sebuah joystick. Ya, ini bukan cuma tombol biasa, tapi ini adalah joystick. Yang mana menurut gue joystick ini agak annoying ya, alias agak mengganggu. Joystick ini berfungsi untuk navigasi ke semua menu yang ada di dalam Asus ZenScreen Touch ini. Cuma problemnya adalah joysticknya ini terlalu mepet gitu sama ujungnya, atau terlalu lurus, terlalu datar. Jadinya agak sulit untuk digerak-gerakin. Di dalam menunya kita bisa dapat beberapa pengaturan seperti mode warna, dan ini juga ada mode sRGB. Jadi kalau buat kalian yang pengen ngedit gambar atau ngedit video dengan monitor ini, harusnya bisa juga, meskipun gue nggak dapat informasi berapa persen sRGB dari monitor ini. Tapi gue bandingin dengan monitor gue yang memiliki sRGB di atas 99%, 11-12 lah, nggak beda jauh-jauh banget. Dengan joystick ini kita juga bisa ngatur volume. Sayangnya untuk ngatur volumenya ini nggak bisa sesimpel geser joysticknya ke kanan atau ke kiri. Kita harus masuk ke dalam menu, terus arahin ke volume, abis itu baru kita geser ke kanan dan ke kiri. Agak ribet emangnya. Kayak tadi gue bilang, build quality-nya sebenarnya ada sisi bagus dan ada sisi yang menurut gue agak kurang oke. Sisi yang agak kurang oke itu sebenarnya ada di frame bagian depan di ujung-ujung. Ini berasa seperti
ada gap gitu ya, jadi kayak nggak rapat, nggak pepat gitu ya, jadi ada berasa bunyi kriat-kriat ketika dipegang. Untuk sisanya ini masih oke banget build quality-nya, dan ya sebagai device yang portable emang harusnya build quality itu jadi bagian utama ketika sebuah brand itu membentuk monitor atau device-nya, karena portable pasti bisa dibawa kemana-mana. Untuk ngelindungin si device monitor portable ini, Asus juga ada ngasih smart case ya, atau magnetic case, karena ini sistemnya dengan magnet yang bisa kita pakai sebagai stand juga. Kayak ini nih, gue lagi menggunakan magnetic case-nya, tuh kelihatan nggak? Yang gue gunakan sebagai stand monitornya juga. Cara penggunaan magnetic case ini juga asik dengan magnet, jadi nggak perlu ngeklip di mana-mana. Simple, sesimpel buka magnetic case-nya, taruh monitornya, habis itu tutup. It's so easy. Dengan magnetic case ini, kalian juga bisa dapetin beberapa mode standingnya, kayak ini yang stand banget, berdiri banget, dan juga ada mode yang bisa kita gunakan untuk menggambar, ya, dia bisa jadi pen tablet juga. Dan juga ada satu lagi mode, yaitu mode vertikal. Dengan mode vertikal ini, mungkin kalian yang suka ngoding atau suka nonton TikTok itu bisa pakai juga monitor ini. Cuma sayangnya untuk mode vertikal ini agak rumit ya, kayak masalah hidup gitu ya, si stand dari smart covernya. Ada yang dilipat-lipat gitu di bagian belakangnya, dan ini menurut gue agak kurang sturdy, agak kurang firm. Cuma buat kalian yang ngerasa, waduh, gue takut nih kalau misalnya smart covernya ini jadi stand, itu takut jatuh monitornya karena harganya yang nggak murah. Kalian bisa juga menggunakan stand handphone seperti stand handphone simple dari IKEA yang gue punya ini. Tinggal ditaruh aja di atas ini. Ya, so simple, enak banget. Sebelum masuk ke bagian kualitas gambarnya, gue mau sedikit ngebahas dulu tentang penggunaan dari monitor ini. Koneksinya, kayak yang tadi gue bilang, ada dua. Yang pertama itu adalah USB Type-C, dan yang kedua itu adalah micro HDMI. Untuk device seperti PC yang tidak punya koneksi USB Type-C, kalian bisa banget pakein micro HDMI dan colokin ke bagian samping sebelah sininya si monitor. Lalu bagian HDMI-nya nanti bisa kalian colokin langsung ke PC kalian. Tapi dengan koneksi yang seperti ini, kalian nggak bisa menggunakan touch screen-nya. Yang pastinya untuk menggunakan touch screen-nya, kalian harus pertama install drivernya, lalu colokin juga kabel USB Type-C-nya ke PC kalian. So, dengan begini, maka monitor ini bisa menjalankan touch screen. Sayangnya gue nggak bisa nunjukin karena saat video ini dibuat, gue nggak punya sistem Windows PC maupun laptop yang ada di rumah, jadi gue nggak bisa nyobain touchscreen di PC. Tapi sebenarnya touchscreen di PC itu bisa banget. Di beberapa review dari teman-teman yang lain juga udah bisa ngelakuin touchscreen di PC. Jadi kalau monitor kalian itu nggak touchscreen, kalian bisa pakai touch-nya di monitor ini. So good. Saat ini gue pakai Mac Mini M1 alias sistemnya Apple, dan sistemnya Apple itu sayangnya dia tidak mendukung touchscreen. Jadi monitor ini buat gue hanya sebagai monitor secondary display aja di penggunaan dengan Mac Mini. Sayang banget. Jadi tadi udah ada dua ya, koneksi yang pertama itu dengan HDMI langsung, koneksi yang kedua itu adalah dengan HDMI dan juga disambungin dengan USB Type-C-nya supaya bisa menggunakan touchscreen-nya. Koneksi yang ketiga itu adalah dengan kabel USB Type-C dan menggunakan adapter ke USB Type-A. Dengan begini, touchscreen-nya bisa juga dipakai, tapi kalian tetap harus download drivernya lagi. Cara koneksi yang terakhir, alias cara koneksi yang keempat, itu adalah dengan kabel USB Type-C to USB Type-C, kayak yang gua pakai saat ini. Dengan kabel USB Type-C ke USB Type-C, kita bisa aja langsung konekin si monitor ini dengan Mac Mini atau Mac devices atau Windows devices kalian yang support USB Type-C sebagai display outputnya. Dan yang ngebedain antara monitor portable-nya Asus ini dengan monitor portable merek lain itu ada di software-nya. Lagi-lagi kalian tidak bisa meremehkan software. Sama kayak beberapa hari yang lalu webcam yang gua bahas, meskipun harganya lebih mahal, dia punya software yang bagus banget. Sama kayak monitor ini. Monitor ini juga sama Asus disuplai dengan software yang oke punya. Di Android kalian bisa install aplikasi DisplayLink dan juga Zen Screen Touch. Dengan dua aplikasi ini kalian bisa langsung display out handphone kalian yang punya koneksi USB Type-C langsung ke monitor ini, dan juga touch-nya bisa dipakai, Pak. Contoh kasus gue kali ini, gue pakai Oppo Reno 6 yang gue sambungkan ke monitor portable-nya Asus ini. So simple, dan kalian bisa main game di sini. Mau kalian main game dengan touch dari handphonenya, maupun kalian main game dengan touch yang ada di monitornya. Gila, bisa pansos, Pak.
Beberapa kasus penggunaan gua untuk monitor ini tuh kayak yang tadi di awal udah gue bilang, untuk live streaming sebagai secondary monitor dan juga untuk main Xbox. Dimana gua nggak punya TV di kamar, jadinya Xbox-nya gua bawa ke dalam kamar beserta si Asus ZenScreen Touch ini. So good, it's so good. Jadi kalian bisa langsung mainin Xbox aja dimanapun kalian mau. Mungkin Xbox bukan konsol yang portable, tapi buat kalian yang punya Nintendo Switch, kalian bisa bawa monitor ini, Nintendo Switch, dan juga dongle-nya. Kalian bisa langsung mainin Nintendo Switch di layar yang lebih besar. Layar ini juga punya speaker di kanan kirinya, jadi kalian gak usah takut harus bawa speaker kemana-mana. Dan speakernya juga suaranya udah decent, meskipun nggak ngebas, nggak terlalu besar, dan nggak gimana-gimana banget. Punya speaker di sebuah portable monitor aja itu udah patut banget buat disyukuri. Oh ya, ngomong-ngomong soal touchscreen-nya, monitor ini juga udah mendukung 10 touch. Jadi buat kalian yang pengen main real drums atau main game-game yang menggunakan banyak jari di monitor ini, itu bisa banget. Atau kalian yang mau ngetik langsung bikin dokumen dengan monitor ini, itu bisa banget. Gokil kan ya? Untuk powernya sendiri, dia nggak perlu dicolokin terus-terusan ke dalam colokan listrik. Tapi monitor ini punya baterai 7800 mAh yang bisa bertahan sampai dengan 4 jam. Dengan baterai 7800 mAh ini kalian bisa ngapain aja lah, bebas. Dia juga bisa langsung nge-charge kalau kalian menggunakan koneksi USB Type-C ke PC. Jadi nanti kalau kalian baru konekin kabel USB Type-C, kalian akan ditanya tuh, ini dari mana sumbernya? Apakah dari handphone atau dari notebook atau PC? Kalau dia dari notebook atau PC, dia akan sekalian nge-charge juga. Kalau dari handphone nggak nge-charge. Paling beberapa catatan yang bisa gua kasih itu adalah penggunaan handphone. Jadi kalian nggak perlu pakai handphone flagship yang mendukung output display melalui USB Type-C. Dengan handphone yang mid-range tapi sudah menggunakan USB Type-C, kalian bisa langsung download aplikasinya dan konekin ke monitor ini. So good. Oh iya, sayangnya monitor ini juga tidak bisa digunakan langsung melalui kabel Lightning dari iPhone. Jadi kalian harus menggunakan converter dari Lightning ke USB Type-C atau dari Lightning ke HDMI. Emang Apple agak kurang asem gitu. Oke, itu aja video gue kali ini. Apakah dengan harga 6 jutaan monitor ini layak banget buat dibeli? Gue bisa bilang iya kalau kalian punya skenario yang kira-kira membutuhkan monitor portable yang kayak gini. Tapi kalau kalian nggak punya kebutuhan untuk monitor portable, kayaknya monitor portable ini jadi nggak worth. Tapi kayak yang di awal gue bilang tadi, gue awalnya mikir gue nggak butuh monitor kayak gini, tapi ketika dia datang ternyata gue butuh banget dan gue jatuh cinta sama monitor ini. So kayak begitu ya. Oke, itu aja. Jangan lupa kalau kalian pengen support gua dan pengen support channel ini, kalian bisa subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gua upload video. Dan kalau kalian suka, silahkan di like, di share juga ke teman-teman kalian kalau ada monitor yang namanya Asus ZenScreen Touch yang emang worth banget buat dibeli. Kalau kalian iseng juga, silahkan follow juga Instagramnya Main Lagi di @mainlagiyt supaya kalian bisa connect sama gua langsung melalui DM, karena gua nggak suka kalau ada DM yang nggak dibalas, jadi gue insya Allah akan balas-balasin DM. Itu aja kali ya buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.